Iya, kemarin tuh sepertinya saya tertukar sama, bukan tertukar ya, kayak terkeliru dengan istilah berbasis proyek. Pertanyaan pengarah juga bisa menggunakan kata tanya bagaimana. Jadi itu sudah mengcover untuk yang pembelajaran berbasis proyek serta rumusan pertanyaannya. Saya pikir begitu, Bu. Kalau pertanyaan pengarah itu biasanya yang mudah dulu apa yang langsung yang sulit? Yang mudah dulu. Ya, saya kira lebih yang dulu, Bu, yang ringan. Sehingga yang bisa mengarah kepada KD 4.4 atau KD keterampilan itu antara B sama C. Nah, ini disempurnakan lagi dengan kalimat pembelajaran berbasis proyek, nyambung tadi sinkron, karena apa? KD-nya keterampilan, nanti penyajiannya dalam bentuk proyek, sinkron di situ, Bapak Ibu. Filtrasi ini hasilnya adalah urin primer. Sementara reabsorpsi urin sekunder. Iya, urin sekunder. Kalau di sini urin sesungguhnya. Urin sesungguhnya. Bapak Ibu, kalau misalkan saya tanya, apa bedanya urin primer, urin sekunder, dan urin sesungguhnya? Zat-zat yang terdapat di dalam zat-zat yang terdapat di dalamnya urin tersebut. Iya, betul sekali. Kalau urin primer di sini yang tidak ada hanyalah sel darah dan protein, yang lainnya masih lengkap. Urin sekunder tidak ada sel darah, tidak ada protein, dan juga tidak ada zat-zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh. Kalau urin sesungguhnya semua sudah tidak ada tambahan urea, kreatinin, dan sebagainya. Jadi ketika kita sudah tahu dulunya tentang pemanasan global itu disebabkan karena penggunaan bahan bakar fosil, ya kan? Ada gas rumah kaca seperti karbon dioksida dan lain sebagainya itu yang meningkat sehingga panas yang seharusnya terpancarkan keluar tapi terperangkap oleh gas-gas rumah kaca ya, sehingga terpantulkan ke dalam bumi kita lagi. Jika kita itu memasukkan benda ke dalam sebuah fluida, otomatis benda itu akan mendapatkan suatu gaya ke atas. Namanya gayanya adalah gaya apung. Apapun bendanya ketika kita masukkan ke dalam sebuah fluida atau cairan, itu benda itu akan mengalami sebuah gaya ke atas, dan gaya itu besarnya nanti bisa dilihat dari volume benda yang tercelup. Jadi kalau kita lihat di sini, kita bisa menggambarkan di sini ada sebongkah es tercelup ke lautan. Ini akan bekerja gaya ke atas yang namanya adalah F apung atau kita tulis dengan FA. Saya ulang, berarti kalau nomor 2, maaf Pak, saya basicnya biologi. Kalau nomor 2 berarti saya dia campur sari. Nomor 2 gerhana matahari total. 1 dan 3 dia pasang minimal atau perbani. Nah, baru yang ketiga bulan ada di posisi nomor 4, maka gerhana bulan atau bulan purnama, Bu. Karena gerhana bulan itu terjadi saat bulan purnama. Oh, gitu ya. Terima kasih Bapak. Baik. Oke, baik. Udah jelas Bapak Ibu? Pak. Jelas Pak. Mendapatkan akses untuk masuk ke dalam drive yang udah kita simpan. Jadi di sini ada drive mulai dari kumpulan analisa, simulasi fisika, simulasi biologi, simulasi pedagogi. Jadi di sini nanti setiap peserta ketika ini bisa diakses sama setiap peserta. Kemudian kalau kita buka lagi di sini, kita lihat di dalam simulasi pedagogi ada apa saja, analisa jawaban dari peserta. Jadi ada semua di sini. Satu lagi, saya buka yang lain lagi, misalkan simulasi fisika. Nah, di sini sudah tertera jawabannya Bapak Ibu semua ya. Jadi misalkan saya buka salah satunya di sini, atas nama Chandra, ya. Oke, nilainya 36. Kita lihat nomor 1
aktivitas dari nomor 1 di sini, peserta tadi menjawab adalah D, sedangkan jawaban yang tepat adalah A. Jadi tertera semua analisanya di sini. Seperti ini juga, jawaban peserta adalah D, salah, yang benar adalah C. Ini bisa diakses oleh semua peserta di menu drive kita. Memang sengaja tidak kita sampaikan di WA untuk analisa karena banyak sekali file-filenya. Jadi setiap peserta yang sudah mengerjakan ya. Kemudian ada coretan Gmeet. Jadi waktu kita bahas di Gmeet itu coret-coretannya kita masukkan semua di sini. Mulai dari ini kita udah berapa kali nih ya, di sini ada semua coretan-coretannya. Kita lihat di sini nomor 1 ciri-ciri pemutaran global, ada semua di sini. Jadi nanti peserta bisa mempelajari kembali pertemuan Ustadz Gmeet, dan rekaman juga itu sudah bisa diunduh atau di-download ya. Ini ada downloadnya. Jadi bisa diputar kembali sambil lihat coretan-coretan itu tadi untuk belajar kembali. Ini adalah fitur peserta di batch 10. Untuk accessibility kita menggunakan data center dari Jerman atau ikut basisnya Eropa, kemudian 32 terabyte traffic monthly per bulan. Jadi dengan kapasitas 32 terabyte trafficnya, otomatis insya Allah Bapak Ibu tidak akan mengalami trouble. Jadi ketika ngerjakan tiba-tiba error, atau ketika kita mau ngerjakan jam 1 error nggak bisa, itu tidak ada dalam simulasi dalam accessibility kita. Semuanya normal-normal aja. Jadi ayo kita belajar bersama, sempatkan waktu yang masih ada. Tinggal beberapa minggu lagi Bapak Ibu ujian. Semangat Bapak Ibu.